4 gerbang yang dimana forget gate, input gate, shell gate, dan output gate. Kemudian di sini untuk forget gate, di mana input dan memori sebelumnya digabungkan kemudian masuk ke dalam gerbang forget yang dimana dikonkatenasi. Kemudian input gate dengan input yang sama dan memori yang sebelumnya yang sama difungsikan, kemudian dengan input dan memori sebelumnya yang sama terus difungsikankan. Kemudian pada shell gate hasil dari forget gate dikalikan dengan memori sebelumnya. Kemudian input pada gerbang input gate ditambahkan dengan hasil perkalian oleh forget gate dan memori sebelumnya, maka menjadilah shell gate atau informasi baru yang akan disimpan. Kemudian output gate itu pada input yang sama dan memori sebelumnya yang sama difungsikan dan informasi pada gerbang shell gate ditandangkan kemudian dikalikan dengan output gate, maka akan menghasilkan HT, yaitu output dari tersebut. Kemudian untuk memproses berita identifikasi hoax dibutuhkanlah preprocessing, yaitu ada scaffolding, punctuation removal, stop word removal, dan tokenize. Masing-masing contoh seperti yang ada di sini. Kemudian pada penelitian ini menggunakan word embedding, yaitu menggunakan glove yang dibuat oleh Universitas Stanford. Pada word embedding di sini menggunakan 50 dimensi. Glove adalah yang bertujuan untuk merepresentasikan vektor data sama seperti Word2Vec. Bedanya Word2Vec dibuat oleh Google, yang dimana berbeda dengan Glove. Kemudian untuk dataset seperti ini, ada title, teks, dan label. Kemudian untuk pembentukan model LSTM, mulai preprocessing, kemudian perancangan model, training dan testing sampai selesai. Kemudian ada flowchart preprocessing, yaitu scaffolding, punctuation removal, stop removal, dan tokenize. Kemudian flowchart LSTM, ada forget gate, input gate, shell gate, dan output gate. Kemudian untuk blok diagram, di sini ada training data, preprocessing LSTM, maka akan menghasilkan model dengan bentuk H5. Kemudian validasi data, preprocessing, model yang dihasilkan pada training data akan diproses sehingga menghasilkan baseline model, yaitu model terbaik. Kemudian barulah ketika didapatkan model terbaik, maka selanjutnya digunakan dalam testing data, yaitu seperti sebelumnya preprocessing, lalu diidentifikasi dengan model terbaik sehingga menghasilkan identifikasi hoax. Kemudian pada training di sini menggunakan 150 epoch dan 32 batch size dengan menggunakan eksperimen, yaitu menggunakan report 0,2 sampai 0,5 dengan batch size dan epoch yang sama. Kemudian di sini report 0,2 didapat loss dan akurasi. Untuk report 0,5 seperti ini. Kemudian untuk report 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, dan 0,5, maka disimpulkan untuk model yang terbaik diambil adalah menggunakan report 0,5 dengan loss paling kecil dan akurasi paling tinggi. Kemudian untuk pengujian di sini ada pengujian training dengan epoch 150, epoch basis 32 menggunakan model terbaik yaitu dropout 0,5. Kemudian melakukan proses pemilihan data teks berita hoax yang dipilih yang digunakan sebagai data uji. Kemudian proses testing dengan melakukan tahap preprocessing, kemudian barulah melakukan identifikasi berita hoax. Untuk implementasi GUI-nya seperti ini, jadi langsung dimasukkan di berita yang sudah dipisah, dijadikan data uji, kemudian di-copy dan dipastikan di kolom edit text, kemudian tinggal diklik proses, sehingga menghasilkan hasil preprocessing, kemudian hasil identifikasi, kemudian probability, sehingga didapatkan untuk berita hoax yang dimasukkan teridentifikasi hoax dengan probability 79%. Kemudian untuk pengujian kinerja sistem menggunakan parameter presisi, recall, akurasi, dan F-master, sehingga menghasilkan pada model yang dihasilkan mendapat akurasi sebesar 94, presisi 94%, recall 96, dan F-master 95. Kemudian pada paper sebelumnya, yaitu pada penelitian Taylor yang menggunakan support vector classifier, logistik regresi, multinomial naive Bayes, sehingga pada metode yang dirujuk oleh pada penelitian data yaitu LSTM mendapat hasil terbaik daripada metode sebelumnya. Kemudian untuk kesimpulan, metode LSTM
berhasil mengidentifikasi berita hoax berbahasa Inggris dengan mendapat rata-rata presisi 0,94, 0,96, akurasi 0,94, F-master 0,95, kemudian LSTM mendapat nilai terbaik daripada metode sebelumnya. Kemudian untuk saran untuk mengembangkan identifikasi berita hoax tersebut, disarankan menggunakan glove atau word embedding yang lebih besar dimensinya dengan 100, 200, atau 300 dimensi. Mungkin sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Oke, ya. Oh, nggak nyampe 15 menit malah ya, 10 menit. Ya, kita lanjutkan sesi berikutnya. Pak U sama Bu Dewi, silakan Bapak Ibu. Ya, siapa yang duluan, Bu? Suaranya Raka itu. Ya, suara Raka dimatiin dulu kayaknya. Oh iya Pak. Ada pengajian atau apa, Kak? Dekat masjid, Bu. Oh. Ya, Pak Mangga mau duluan? Silakan Bu Dewi dulu aja. Saya duluan? Boleh. Dan sisanya aja nanti. Jangan Pak, sisa-sisa Pak, nggak enak. Raka, kita lihat dulu laporannya Raka ya. Ini ada beberapa kesalahan di pelaporan sebelum kita masuk ke konten. Yang pertama ini lembar pengesahan. Nah ini halaman pengesahannya perasaan kayak gini ya, ada penguji juga ya? Untuk lembar pengesahan, iya Bu, ini masih Raka memakai format yang lama, jadi belum diperbaiki. Nah, harusnya nggak seperti itu ya. Ya Bu. Kemudian tata cara penulisan ini nggak konsisten untuk fontnya ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ini di daftar isi. Ada yang gede banget, ada yang kecil banget gitu ya. Ini kan harusnya Time News Roman 12 ya. Iya Bu, Time News Roman 12. Tapi ini nggak konsisten. Nah, kemudian kalau misalnya kita membuat laporan kan sebetulnya aplikasi atau penelitiannya sudah dilakukan ya. Berarti kan menggunakan kalimat pasif lampau gitu ya. Jadi pada bab ini akan dijelaskan latar belakang dan sebagainya. Jadi akannya dibuang gitu ya. Di sini banyak masih akan dilakukan berarti kalimatnya jadi seperti membuat proposal gitu ya. Padahal kan sudah dikerjakan pekerjaannya. Ya Bu. Mohon direvisi nanti kalimat bahasa Indonesianya. Kemudian tadi originalitas ya. Bukan originalitas, ya, harusnya originalitas ya. Ya Bu, originalitas ada kesalahan. Bukan originalitas tapi originalitas ya. Raka masih originalitas karena kalau KKBI itu bukan originalitas. Originalitas itu ngambil dari bahasa Inggris. Jadi harusnya originalitas. Baik Bu, terima kasih. Kok berisik banget sih Kak? Udah? Oke. Itu ada beberapa kesalahannya ya, jadi nanti tolong. Nah, kemudian kalau saya lihat di bab 3 ya, sebentar ini saya ambil dulu ke bab 3. Nah, di bab 3 Raka, ini kan judulnya metodologi penelitian ya. Judul awalnya. Iya Bu, metode penelitian. Metode kan. Bentar ya. Ini metode penelitiannya. Tapi isinya itu kamu cerita prototype ya. Kalau bicara prototype kan itu metodologi pengembangan aplikasi gitu ya. Jadi ya, antara judul dengan
instruksinya nggak nyambung gitu. Kamu di atasnya metodologi penelitian, tapi di bawahnya adalah bagaimana prototipenya gitu. Prototipe itu sebuah SDLC kan. Iya Bu. Tahapan metodologi untuk mengembangkan sebuah aplikasi gitu ya. Dan kalau saya lihat itu di bab 3 isinya jadi kayak apa? Jadi kayak landasan teori ya. Jadi saya tidak melihat pekerjaannya Raka di situ ya. Dan jadinya ngikutin berisik. Dan jadi kayak kayak tahapan-tahapan Anda membuat aplikasi gitu ya. Sedangkan kan ini yang kita lakukan adalah penelitian, memang Raka membuat aplikasi gitu, tapi sebetulnya yang lebih ditonjolkan adalah penelitiannya Raka gitu ya. Nah, saya nggak tahu, ini ada beberapa versi sih ya, ada yang harus pakai, ada yang enggak. Kalau saya sih kalau itu untuk pengembangan aplikasi gitu ya. Itu mungkin jadi bab 3-nya nggak buat saya nggak bunyi gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih kemampuan Raka apa yang dikerjakan dari mulai ada data ya. Nah, datanya itu Raka pakai berapa? Sebentar, jadi distraction. Raka pakai datanya dari mana? Dari Kaggle ya? Iya Bu, dari kaggle.com. Oke, ngambilnya berapa banyak datanya? Satu Bu, jadi satu dataset, cuman di situ tuh di dalam dataset itu tuh ada 6.335 baris, jadi ada 6.000 data. Ngambil datasetnya dari Kaggle, ada berapa isi datasetnya? Datasetnya satu kan? Cuman di dalam isinya ada berapa? Isinya ada 6.335. 6.335 apa ini tuh? Data Bu, baris. Jadi satu baris itu tuh apa? satu baris 6.335 ini tuh? Baris 6.3 baris. Dalam satu baris itu satu kalimat gitu atau gimana? Banyak kata Bu. Jadi untuk yang setiap satu baris itu jadi ini bukan 6.335 kalimat bukan ya? Bukan Bu. Tapi baris kamu itu yang ngitung baris atau kalimat? Bu. Baris Bu. Baris. Cara mengambil data dari Kaggle-nya gimana? Di download Bu. Pertama Raka melihat paper yang Taylor itu, kemudian melihat judul datasetnya, kemudian baru dibuka website Kaggle, kemudian ditulislah judulnya, nanti ketemu. Terus? Baru di download. Terus isi datanya dari tabel dari dataset ini kamu melakukan sesuatu nggak? Misalnya masih ada begitu kamu download, masih ada sebentar dari bahas ini distraction nih sebentar. Dari 6.335 itu begitu kamu download itu datanya udah bersih gitu langsung dipakai gitu atau ada seleksi lagi di datanya? Ada Bu. Jadi pada waktu ketika Raka udah mendapat dashboard dataset itu, kemudian Raka pisah dulu datanya. Jadi dibagi menjadi data latih, kemudian data validasi. Oh, itu kan splitting, bukan kayak misalnya ada datanya yang memang misalnya noise lah gitu datanya terus dibuangin dulu atau diapain gitu, enggak? Jadi langsung splitting aja. Langsung split, iya Bu, kemudian langsung di pre-processing. Oke, jadi kamu split dulu, langsung pre-processing atau pre-processing dulu baru splitting? Lebih ke split dulu sebenarnya Bu. Dipisah dulu, baru di processing. Nah, di split itu kamu bagi 6.335 ini berapa? Untuk perbagiannya, untuk rasionya 80% data latih, 10% data validasi, kemudian untuk data ujinya 10% Ibu. Oke. Bagaimana cara melakukan splittingnya? Itu memakai ini Bu, bentar Bu, buka collab dulu.
Nah, di sini Bu, Raka membagi sebuah datasetnya. Jadi ada X-train, X-validasi, kemudian X-test. Itu aplikasi yang kamu buat sendiri atau gimana? Untuk source code-nya ada beberapa Raka ambil referensi dari yang lain Bu. Untuk aplikasinya Raka bikin sendiri, nyusun. Oke, sebentar. Ini secara filosofinya ya, membaginya itu gimana? Ini kan programnya nih, ya. Ya Bu. Nah, sebetulnya cara membagi nih dari 6335 data, 6335 baris, ya. Nah, bagaimana cara kamu membaginya? Ini 80-20. 80, 10, 10 Bu. 80, 10, 10. Ya, jadi langsung dimasukin aja Bu. Jadi datasetnya dimasukin ke Colab, kemudian langsung decoding, langsung dibagi menggunakan variabel rasionya Bu. Jadi untuk train rasio 0,80, validasi rasionya 0,10, kemudian tes rasionya 0,10, seperti itu. Ya, maksud saya secara konsep gimana? Apakah kamu mengambilnya random atau gimana gitu? Atau secara sekuensial begitu datang langsung, misalnya kamu ambil dulu, ini logika di programnya, nanti pada saat kamu ambil gitu ya datanya, apakah sekuensial ataukah random gitu, nanti yang dimasukin 80, 10-10-nya itu gimana gitu? Untuk yang pembagiannya itu secara sekuensial Bu. Jadi begitu data masuk, berarti 80 data pertama masuk ke data training gitu. Iya Ibu. Terus 10 data berikutnya masuk data validasi, 10 berikutnya langsung masuk testing gitu. Iya. Atau gimana? Iya seperti itu Bu. Berurut. Oke. Ya, nah itu teh nggak dijelasin ya. Oh, iya Bu. Nah, kemudian setelah data itu di-split ya, berarti nanti ada 3 data ya. Data training, data validasi, dengan data uji. Nah, lalu Anda melakukan pre-processing. Apakah semua data ini di pre-processing atau hanya data training aja? Untuk yang di pre-processing itu, untuk proses trainingnya, data latih dan data uji, data latih dan data validasi Bu. Pada proses semuanya ya? Pada proses trainingnya. Iya Bu. Nah, pada saat proses training, Anda kan melakukan pre-processing ya? Iya Ibu. Pre-processingnya tuh tadi apa aja? Ada scaffolding, punctuation removal, kemudian stop word, kemudian tokenize. Oke, nah bisa diperlihatkan contohnya? Pertama-tama itu ada. Nggak kelihatan, malah saya cuma ngelihat ini jadi kayak apa? Di bab 3-nya kayak teori aja gitu, malah jadi bikin aplikasi, use case dan sebagainya gitu. Jadi nggak kelihatan itunya, pekerjaan yang dilakukannya gitu loh. Ya itu Bu, kemarin kan saya nanyakan juga di grup TA. Jadi kalau itu tuh judulnya metode penelitian, tapi isinya kok begitu. Makanya Pak nggak nyambung ya. Iya, tapi nggak ada yang respon, nggak ada yang jawab. Ya udah, kalau bisa sih nanti satu saat dibicarakan itu. Ya, itu formatnya udah dibicarakan Pak, ya. lama Pak. Itu Formatnya udah dibicarakan Pak. Yang lama juga udah dibicarakan, rasanya udah sepakat kalau bab 3 itu isinya memang metodologi penelitian ya, bukan? Kalau itu kan metode isinya nggak begitu aplikasi. Isinya ya. Tapi katanya standarnya istinya gitu, kata Yusuf. Jadi kata siapa Pak? Yusuf Kaprodi. Kata siapa Pak? Yusuf Kaprodi. Enggak Pak. Hah? Itu mah kalau bikin aplikasi ya kayak gitu. Kalau bikin aplikasi. Iya, makanya kata saya tuh. Ya, kalau project gitu ya. Begini, perancangan gitu saya. Walaupun dibuat aplikasi juga nggak begitu caranya. Tapi namanya kita meneliti kan gitu, isinya kan. Iya, jadi nggak bunyi. Oke, Raka bisa tolong dilihatkan flowchart untuk apa namanya? Baik Bu, sebentar Bu. Flowchart untuk pre-processingnya.
sini ada proses processing, yaitu yang pertama-tama scaffolding, yang dimana sebentar. ya Bu. Saya sebetulnya ingin melihat bagaimana cara Raka melakukan scaffoldingnya. Ya, jadi gini, Ya, Bu. di buku itu sebenarnya harus dijelaskan, tapi bukan hanya sekedar teori. Scaffolding adalah punctuation removal adalah, stop word removal adalah, bukan gitu ya, tapi lebih ke bagaimana Raka melakukannya. Nah, sekarang saya nanya, scaffolding itu apa? Jadi untuk scaffolding ini yaitu untuk meratakan semua karakter, Bu. Jadi kalau misalkan ditentukan, misal awalnya ditentukan untuk apakah hurufnya akan besar semua atau kecil semua, seperti itu, Bu. Nah kamu melakukannya pakai apa? Pakai scaffolding, Bu, pakai library lowercase. Library dari lowercase dari NLTK. Berarti library yang digunakan ya? Iya, Bu. Kemudian Anda melakukan punctuation removal. Itu sama, cara melakukannya gimana? Sama, Bu, seperti scaffolding, yaitu memakai library. Bedanya cuman untuk punctuation. Nah, harusnya nanti ada contohnya, kemudian library apa yang digunakan gitu, itu di laporannya harusnya ada gitu, step by step-nya. Jadi sih bukunya teh enak gitu, jadi kalau orang mau paham mengenai ini gitu ya, mau melakukan cloning gitu, udah enak banget bacanya gitu. Tapi kalau misalnya saya lihat itu masih tetap aja kayak cuman teori aja gitu, pekerjaannya nggak kelihatan. Nah, stop word removal juga sama, bagaimana cara meremove kata-katanya gitu. Itu pakai apa, Raka? Yang punctuation, Ibu? Yang stop word removal. Yang stop word removal sama juga dari NLTK-nya. Pakai stop word English. Jadi khusus Terus English. Yang tokenize? Sama juga, yang tokenize? Iya. Oke. Satu paket. Ya. Nah, itu nanti tolong dijelaskan di bab 3. Kemudian setelah dilakukan pre-processing, mau melakukan apa? Sesudah pre-processing melakukan word embedding, Bu. Jadi misalnya pada studi kasus yang di bab 2 itu misalnya katanya sudah bersih, sudah melalui proses tokenize, kemudian kata itu direpresentasikan menjadi vektor. Itu memakai word embedding tadi, Bu. Sebentar. Tadi ada kata ya. Tadi kan ada katanya udah tokenize nih. Ya, Ibu. Udah selesai ya. Pre-processing itu yang terakhirnya kamu tokenize. Ya, Ibu. Nah, hasil tokenize itu datasetnya seperti apa jadinya? Jadi kata-kata intinya saja, Bu. Misalnya seperti di sini pada bab 2 tuh ada, Bu, yang di studi kasus. Oke, sebentar. Dari 6335 baris tadi, setelah dilakukan pre-processing di dataset kamu, jadi ada berapa kata semuanya? Nah, itu untuk tergantung, Bu, tergantung kata-katanya. Jadi tergantung dari library-nya gitu. Nggak, maksudnya dari yang tadi dikerjakan, yang punya Raka, kan pakai dataset yang 6335. Iya. Lalu kamu melakukan tokenizing kan? Ya, setelah dilakukan tokenizing, itu ada berapa kata di situ? Menghasilkan berapa kata? Untuk misal yang kata-katanya itu sebenarnya ada 87.000 yang di hasilnya. 87.000. Oke. Iya, Ibu. Nah, ini masih dalam bentuk kata kan? Hasil tokenizing ini kan? Iya, Ibu. Dalam bentuk kata ya. Nah, terus kamu melakukan word embedding. Kalau nggak salah metode word embedding itu banyak ya. Kamu pakainya pakai apa? Pakai glove, Bu. Kak. Ya, Ibu. Halo. Halo. Ada Ibu suaranya? Nah, kamu membuat word embedding-nya seperti apa? Word embedding itu apa sih, Kak? Word embedding itu untuk merepresentasikan kata menjadi vektor, Ibu. Jadi seperti ini.
Kata menjadi vektor. Gimana caranya? Terus kamu pakai metode apa nih untuk melakukan word embeddingnya? Memakai glove, Ibu. Pakai glove. Glove-nya gimana sih bekerjanya? Jadi glove itu bekerjanya dari Universitas Stanford itu, jadi mengambil kata-kata dari Wikipedia dan ada kamus. Jadi kata-kata yang muncul di Wikipedia dijadikan korpus, kemudian barulah diproses menjadi vektor. Gimana? Jadi makanya harusnya ada contohnya, coba lihat biar saya tahu. Jadi vektornya itu seperti apa bentuknya? Seperti ini, Bu. Bisa tolong digedein nggak, Kak? Nggak kelihatan. Bisa ya, nggak kebaca. Nah, apakah kelihatan, Ibu? Gedein dikit, Tadi, Bu. Sudah kelihatan, Ibu? Ininya aja di enlarge. Nah, ya. Kemudian, jadi misalnya seperti ini, ketika kata-katanya contoh kata gitu yang simple. Misalnya tokenize, Taliban, kill American people gitu ya. Nah, word embedding itu coba cerita. Jadi misalkan di sini kan ada 4 buah kata, kemudian pada word embedding itu menginisialisasikan, jadi untuk Taliban itu kata ke-1, kill kata kedua, American kata ketiga, kemudian people kata keempat. Nah, menjadi seperti ini. Jadi pada waktu masuk ke glove-nya itu untuk kata sebentar. Ya, Kekiriin dulu. Ini kan tadi kamu punya array ya, 1, 2, 3, 4 ya. 1 isinya Taliban, yang 2 itu kill, yang 3 direpresentasikan ya. Ini kan array yang pertama, ini isinya Taliban, kill, American sama people ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, tiba-tiba kamu muncul di sini 0,7147. Ini apa ini? Ya, jadi begini, Bu. Jadi untuk yang ini nih, itu tuh representasi kata dari Taliban. Representasi kata dari Taliban teh ngambilnya dari mana? Tiba-tiba muncul angka 0,714700. Dari ini, Bu, dari korpusnya glove. Jadi untuk yang glove itu Raka cuman memakai supaya kata-kata yang dimasukkan itu dapat dijadikan vektor. Nah, seperti ini bentuknya, Bu. Yang 50 dimensi misalkan Taliban. Aku nggak ngerti yang Taliban itu tiba-tiba muncul 0, sekian gitu loh. Karena begini, Bu, untuk yang membacanya, jadi misalkan kata ke-1, jadi seperti ini, Bu. Kata ke-1 1, kemudian kata yang selanjutnya itu 0. Jadi untuk yang ya, kata yang ke-1 1, kata kemudian kedua 0 0 0 matriksnya ya. Iya, baru dimunculkan. Baru muncullah vektor seperti ini. Begitu selanjutnya ketika memunculkan kata yang kedua, kata ke-1 0. Ya, sebentar. Aku nggak ngerti, tiba-tiba muncul 0,714700 teh dari mana gitu? Dari library, tadi udah masuk. Dari ini, Bu, dari library glove-nya. Jadi untuk glove itu tuh ya, dari library glove teh kok tiba-tiba muncul ini gitu lah. Ya, karena bisa dijelaskan? Karena untuk yang bikin glove itu, jadi dia tuh mengumpulkan korpus, yaitu kamus kata-kata yang ada di Wikipedia. Jadi yang kata-kata yang ada di Wikipedia itu dijadikanlah sebuah vektor. Jadi vektor. Jadi ibaratnya Raka itu cuma memakai vektor yang diolah oleh yang pembuat glove itu, Bu, untuk merepresentasikan kata yang dimasukkan ini. Seperti itu. Sorry, barusan saya keputus. Diulang, Bu, ya. Jadi untuk glove itu Raka cuman memakai vektor, Bu. Jadi yang bikin glove itu mengambil kata-kata dari Wikipedia. Jadi semua kata-kata yang di Wikipedia diproses, kemudian dijadikan vektor. Nah, yang vektor inilah yang Raka pakai untuk merepresentasikan kata itu. Gimana, Pak Ung? Halo. Ungnya terputus. Tapi ada kok. Lagi di mute juga Pak Ungnya. Oke, udah. Buat saya nih harusnya Raka ada penjelasan ya kenapa muncul kosong. Saya nggak ngerti Pak Jasman, dia menjelaskan kenapa dari tadi yang word embedding-nya jadi dapat 0,71 gitu. Si proses
dari kata menjadi nilai ini teh gimana, mestinya itu ada metode kan? Ya Pak Ung ya? Nah, dia kan menggunakan library glob itu untuk membobotkan setiap temnya, Bu. Jadi hasil pembobotan tem itulah yang di-generate oleh glob itu, dapat nilainya seperti itu gitu. Tapi kalau secara apanya sih analoginya sama seperti apa? Misalnya kita punya matriks, contohnya kita menggunakan saya bilang lah LSI misalnya, atau LSI lah saya bilang, ada matriks, kita komposisi matriks itu, sehingga matriks di awal itu bisa kita dapatkan bobotnya gitu sebenarnya. Jadi nah itu kan sebetulnya ya, nah saya tuh pengen tahu sih proses pembobotannya gitu loh. Iya, itu kalau dibuatkan secara matematisnya gitu. Kalau di aplikasi Raka ini kode embeddingnya digunakan untuk apanya gitu? Memang ada? Di pre-processing di awal, Pak. Sebelum dimasukkan ke LSTM-nya kan nilai-nilai hasil pembobotan tem itu yang dimasukkan ke LSTM. Jadi itu di tahap pre-processing itu. Oh, enggak. Mungkin Bu Dewi juga, ya kita juga, saya terutama dengan Bu Dewi, bingung ini, kok 0,7 menunjukkan apa, barangkali gitu ya Bu Dewi. Ya. Nggak, saya tahu itu Pak, kalau 0,71 itu kan memang pembobotan Pak. Itu kan pembobotan, ada yang memang sifatnya random gitu. Cuman cara dapat nilai itu dari pembobotan tuh memang mengambil dari library gitu. Cuman kan mesti di belakang itu teh ada apa itu proses apa? Apakah proses apakah hanya random aja atau memang terwakili gitu? Taliban ini, misalnya. Bukan gini Raka, bukan misalkan dari tadi apa Wikipedia misalkan. Apakah kata-kata Taliban itu frekuensinya mungkin dari frekuensinya gitu gimana atau gimana? Itu maksudnya knowledge di belakang itunya gitu. Cuman ini ada yang negatif tuh gimana tuh, ada yang negatif? Gimana? Untuk misalkan jadi yang vektor ini teh Pak, jadi memang seperti itu hasilnya karena misalkan untuk yang kayak seperti kan metode word to vec sama glove itu untuk vektornya sendiri berbeda-beda untuk misalkan setiap kata Taliban. Jadi misalkan kayak beda orang, beda juga gitu vektornya seperti itu. Jadi untuk glove ini Raka cuman mengenerate vektornya saja gitu. Supaya bisa diproses ke metode LSTM itu. Jadi Raka nggak fokus ke bagaimana glove itu diproses seperti itu. Raka cuman mengenerate aja agar bisa diproses ke metode LSTM. Seperti itu. Ya, dia hanya menggunakan untuk pembobotan itu, Pak, supaya bisa digunakan di LSTM-nya. Karena di LSTM itu kan nilai bobot yang diberikan bukan perkatanya gitu, Pak. Bukan kata-katanya yang dimasukkan. Nah, seperti yang bilang Pak Ung, salah satunya misalnya itu seperti tempo frekuensi. Cuma kalau ini kan dibalik operasi yang dilakukan oleh globe itu memang ya disembunyikan gitu Pak. Tapi kalau sistem kerjanya sih seperti itu pasti. Oh, ya mungkin rumusnya lah dia sembunyikan ya. Iya, nggak dipublish kalau apanya orang globe-nya gitu Pak. Ya, Bu Dewi gimana? Lanjut. Oh, Bu Dewi mana nih? Keluar, terputus. Masuk lagi nih. Kayaknya. Masuk lagi nih. Aduh, ini putus-putus. Iya, iya Bu. Keluar masuk terus ini, aduh enak banget. Jaringan ya? Iya. Jaringannya gratisan bukan Bu? Kenapa Pak? Jaringannya gratisan bukan? Bukan Pak, aku mah nggak dapat. Oh gitu? Pak Ung udah dapat gitu? Saya juga belum dapat. 50 giga. Itu otomatis ya? Iya, ada saya lihat juga di My Telkomsel gitu. Oh, iya ada betul. Oh, saya kok nggak ada ya? Aku juga nggak ada Pak Jasman. Tergantung amal kayaknya nih Bu. Kurang awal kayaknya. Atau kayaknya diambil si Raka tah? Ya kayak? Enggak Bu, Raka juga nggak dapat.
Oke, mungkin nanti saya perlu penjelasan nih yang di word embedding-nya ya, filosofi di balik ini. Ini kan sebenarnya saya tahu ini word embedding itu melakukan pembobotan ya, cuma nanti Kakak coba dipelajari lagi keterkaitan antara si kata dengan munculnya 0,7 itu gimana gitu, apakah itu random atau apa gitu, sehingga mestinya kan ada algoritma di balik itu gitu ya, kenapa Taliban itu walaupun menggunakan library yang ada di library-nya, tapi di Glove kenapa muncul segini, mestinya itu ada knowledge-nya gitu di balik itu. Oke ya, nah ini preprocessing nanti Anda dapat vektor ya. Jadi ini maksudnya kan yang 0,714 sampai minus 0,4921900 ini merepresentasikan yang word Taliban kan? Iya, Ibu. Yang satu. Ya, berarti ini ada 4 vektor gitu ya. Ya, untuk contoh kecilnya, cuman untuk contoh untuk aslinya sebenarnya panjangnya itu ada 50, Bu. Karena Raka memakai dimensinya 50. Iya, untuk satu kata. Itu ada berapa? 50 dimensi panjangnya. Ada 5. Pengen lihat sih saya sebetulnya satu kata itu, misalnya Taliban itu vektornya jadi kayak gimana gitu setelah dilakukan word embedding gitu. Contoh realnya gitu loh. Ya, Ibu. Jadi kan walaupun itu nanti banyak, mestinya justru di bab 3-nya itu dimunculkan gitu si word embedding-nya menggunakan apa, bagaimana prosesnya, kemudian library apa yang digunakan. Nah ini ambil contoh salah satu, ini kan misalnya dari kalimat ini, nah si Taliban aja munculin satu, si vektornya itu seperti apa hasil word embedding-nya. Oke, ini kan baru pre-processing, kita masuk ke algoritma Anda ya. Ya, Ibu. Ke LSTM-nya. Nah, jadi si data vektor ini diapain di LSTM-nya? Konsepnya gimana sih? Jadi kemudian LSTM itu. Jadi untuk kemudian vektor yang telah merepresentasikan sebuah kata kemudian menjadi pada ketika masuk LSTM sendiri akan menjadi XT, Ibu, yaitu input dari setiap gerbang. Coba aku bahasanya pakai bahasa manusia dulu ya, biar ngerti konsepnya. Coba munculkan dulu si flowchart-nya. Saya ingin melihat sebetulnya step by step-nya apa aja LSTM itu. Nah, ini Ibu. Nah, pertama start. Ini tiba-tiba forget gate. Forget gate itu apa? Jadi untuk gerbang, jadi informasi yang masuk vektor tadi yang masuk disimpan atau dihapus, Ibu. Seperti itu. Disimpan atau dihapus. Tadi kan datanya itu berupa vektor ya? Ya, Ibu. Masuk ke forget gate. Nah ini aku tuh nggak ngelihat di LSTM ini pekerjaan kamu ya. Tadi yang hasil dari preprocessing setelah dilakukan word embedding, ini di forget gate-nya itu diapain? Inputnya di sini nggak ada input si datanya. Tiba-tiba masuk forget gate gitu. Nah, kurang lebih seperti ini, Bu. Jadi yang vektor tadi itu menjadi XT, kemudian dikonket menjadi sebentar, aku mau real, nggak mau itu. Jadi kan tadi datanya ada ya dalam bentuk word embedding itu dalam bentuk vektor. Ya, Ibu. Ya, dalam bentuk vektor. Nah, ini itu Glove kan sebetulnya ada, ini mestinya diceritakan. Tadi coba lihat LSTM-nya. Nah, tadi kan data yang masuk itu adalah data yang sudah dilakukan word embedding ya dalam bentuk vektor. Terus kamu masuk di sini ada proses forget gate. Nah, ini diapain sih di forget gate itu, seperti apa sih data kamu itu realnya? Jadi untuk datanya itu dikonket, Bu. Data vektornya digabung dengan memori sebelumnya. Memori sebelumnya itu apa? Jadi yang pada ini, Bu. Itu proses apa sih sebentar? Di forget gate itu proses apa? Proses menyimpan atau menghapus si vektor yang XT itu, Bu. Menyimpan atau menghapus apa? Si vektor. Iya, XT-nya. Apa? XT? Ya, XT itu input atau vektor yang setelah dijadikan direpresentasikan sebagai vektor itu, Bu. Iya, tadi kan yang vektornya ya disimpan. Nah, bagaimana cara proses, apakah vektor ini tuh disimpan atau dihapus? Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan rumus sigmoid dalam kurung forget, kemudian
HT-1 Rumusnya mana? Rumusnya ada mana? Ibu. Nah, ini Bu nih. Di sini. Oke, contoh kasus kamu itu apa? FT itu apa, terus sigma ini apa, WF apa, HT apa, dan seterusnya. Ini apa coba? Bisa ada representasi contohnya, contoh datanya? Ada Ibu di bab 2 di studi kasus halaman 26. Mana coba munculkan? Bentar, Ibu. Harusnya ada cerita real data kamu di bab 3 ya, jadi nggak bolak-balik gini ya. Iya Ibu. Kalau ini jadinya cuma teori aja. Aku sebetulnya pengen melihat bagaimana ini bekerja gitu loh dari datanya. Ini apa? Yang 120 ini apa? Itu tuh vektor tadi Bu. Contoh Yang tadi ya, sederhananya. yang Eberding ya. Oke. Mm-mm. Ini teh berarti yang satu vektor ini berarti satu kata ya, merepresentasikan satu kata ya. Iya Ibu. Oke. Ini apa nih yang bulat ini apa? Yang mana Ibu? Yang ini nih, yang ada di, ini kan ada 4 titik ya, ada 4 titik nih. 120 ini masuk ke yang kotak ini nih, kotak ini teh apa namanya? Yang merah ini Bu, atau yang mana? Kan bukan yang satu kotak itu apa? Ini satu kotak ini. Merepresentasi. Hah? Yang ini, semua ini Bu. Iya. Itu merepresentasikan arsitekturnya Bu, arsitektur STM itu. Oke, nah masuk di titik ini tuh ngapain? Jadi pertama-tama itu vektor masuk diinisiasikan sebagai XT, kemudian masuk ke forget get dulu Ibu. Dengan forget get, kemudian di sini ada FT. Forget get itu yang mana, yang A0 ini? Yang F Bu. Forget F. Oke. Ya, ini ke forget get. Ya Ibu. Fungsinya adalah tadi untuk menyimpan atau menghapus. Ya Ibu. Kenapa harus menyimpan dan menghapus? Karena filosofinya apa? Karena biar kan nanti ada yang namanya gerbang memori. Nah, supaya memori tersebut tuh tahu bahwa di gerbang itu informasi itu dilupakan atau disimpan seperti itu informasinya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menyimpan atau menghapus, memilih dia disimpan atau dihapus? Tadi gimana caranya? Jadi misalkan dia menyimpan, misalkan ketika hasilnya hasil sigmoidnya misalkan 0, lebih besar dari 0,5 sama dengan 1, jadi dia disimpan. Ketika hasilnya di bawah 0,5 atau sama dengan 0, maka dia dihapus Ibu. Sebentar, sigmoidnya di atas 0,5 Iya Ibu. dihapus. Iya. Enggak, yang di atas 0,5 berarti kan lebih besar Ibu ya. Maksudnya sama dengan difungsikan 1 seperti itu. Difungsikan 1 maka sama dengan disimpan Ibu. 0,5 ya? Iya, lebih besar. Itu di teorinya ada ya, dirujuk ya? Iya Ibu. Oke, nah cara menghitung sigmoidnya gimana coba tolong? Jadi pertama-tama itu XT dikonkatenasi dengan HT-1 Ibu. HT-1 itu memori sebelumnya yaitu 0 karena sebentar. Aku nggak ngerti kecepatan. Iya Bu, belum pernah nyobain soalnya jadi pengen tahu. Jadi XT itu digabung kemudian dengan memori sebelumnya. XT itu tadi apa? XT itu ini yang 120. Iya Ibu. XT itu ini ya 120 gitu ya vektornya. Vektornya. Terus tadi kan rumusnya itu mana sih rumusnya? Bentar. Di halaman berapa? Halaman 26 Ibu. Bentar. Pak Ung lama nggak apa-apa ya Pak Ung? Boleh Bu. Kok di saya nggak ada ya? Halaman 26 Ibu. Studi kasus. Nih, yang tabel 2.9 input get bukan? Yang forget Bu, yang di atasnya. Nah, ini. Nah, forget get itu FT ya. Ya, Ibu. FT itu simbol untuk forget get ya.
Iya Ibu, sama simulasi. dengan sigma. Sigma itu apa? Sigma itu supaya difungsikan ketika fungsi aktivasinya Bu, untuk yaitu 1 atau 0 seperti itu. Sigma ini fungsi aktivasi. Iya Ibu. Karena pada metode sebelumnya yaitu RNN sendiri memakai fungsi aktivasi juga, cuman pada RNN itu Ini aktivasi itu nilainya 0 atau 1 gitu. iya difungsikan, jadi misalkan seperti yang ini nih, yang untuk forgetnya misalnya hasilnya 0,85, berarti difungsikan 1 oleh sigmoidnya gitu. Sama dengan 1 seperti itu, berarti informasinya disimpan. Enggak, sebentar. Ini kan ada sigma, terus WF satu-satu ya. Ya, Ibu. Tadi sigma ini adalah fungsi aktivasi, nilainya Ya. adalah 0 atau Sigmoid. 1 gitu kan? Iya, Ibu. Ya. Ya. Nilainya 0 atau 1. Kemudian di sini ada WF. WF itu apa? WF itu bobot gerbangnya, Ibu. Bobot gerbang. Oke, nilainya berapa Nilainya sampai itu, berapa? Nilainya itu random, Bu. Ini random. Cara Ya, merandomnya gimana? Nah, itu dari di belakang itunya di hidden-nya. Di hidden apa? Jadi mengambil nilai paling kecil Bu, seperti itu. Mengambil nilai paling kecil. Iya, Gimana caranya? Diperoleh secara random dengan menginisiasi nilai yang relatif kecil. Iya, Oleh relatif masing-masing kecil itu sampel. kumaha. Jadi misalkan Nilainya itu berapa sampai berapa? Ini floating bukan? Floating point atau gimana? WF jadi itu. WF itu random, Ibu. WF-nya floating point bukan? Dari 0 sampai 1 atau gimana? Iya, dari 0 sampai 1. Misalnya 0,1, 0,2, 0,3 sampai paling besar itu 0,9. Oke ya. Kemudian ini ada HT, ini apa? Harusnya mah dijelaskan di sini ya, WF itu apa, HT itu apa, terus bagaimana cara mengambilnya. Ada Ibu, sebenarnya dijelaskan di halaman 25 itu. Untuk penjelasannya. Jadi HT itu memori sebelumnya Ibu. Kalau untuk pada kasus ini 0 karena ketika pertama masuk itu pelan-pelan. Ya, ini tadi WF itu bobot ya. Iya, bobot gerbangnya. Gerbang. Ibu. Kemudian HT tadi. HT itu memori sebelumnya Ibu. Memori sebelumnya. Iya Ibu. Yang XT itu tadi yang nilainya ya? Iya Ibu, nilainya. Yang BF? Yang BF itu bias Ibu. Apa? Bias. BF apa? Bias Ibu, bias. Bias. Ya. Oke, nah cara kamu menginputkannya sekarang tadi kan ada 01. Tadi berapa sih yang coba tadi contoh kasusnya? Sebentar. FT sama dengan sigma WF HT min 1, XT tambah BF ya? Ya Ibu. Oke, coba lihat di contoh kasusnya. Oke, ya. Nah, ini berarti F0 itu berarti yang ini kan 120 gitu. Iya Ibu. Nah, F0 kemudian dia sigmoidnya ini sigmoidnya berapa nggak tahu. Jadi sigmoid itu ketika HT dan XT sudah dioperasikan Bu dengan bobot WF dan bias. Ini WF-nya kan tadi bobot ya. Bobot gerbangnya dapat 0,7 dan 0,4. Dapatnya dari mana ya ini teh ya? Ini teh random Ibu. Ini random. Iya. Terus kamu ngerandomnya pakai apa? Dari situnya Bu, random. Jadi dari mana? Jadi Raka nggak, maksudnya bukan setiap gerbang Raka randomkan satu-satu. Jadi sudah apa ya, dari sistemnya begitu Bu. Kan kamu sistemnya yang bikin atau memang di dalam aplikasi itu udah jadi menggunakan LSTM gitu? Kamu cuma masukin data, udah aja gitu, atau gimana? Iya, masukin data, kemudian pada keluar aja gitu. Iya Ibu, pada si LSTM-nya itu jadi otomatis seperti itu. Bukan Raka jadi kamu nggak ngapa-ngapain gitu ya?
Cuman masukin data jadi aja gitu atau gimana? Iya, jadi memakai waktu memakai untuk LSTM-nya itu bukan rata inisialisasi, maksudnya setiap seperti bobotnya seperti ini, bukan raka gitu tugasnya. Jadi memang konsep neural network-nya Bu seperti itu. Karena Raka juga ngutip itu dari Michelle, untuk setiap bobot itu memang random seperti itu. Tujuan kamu Raka untuk melatihnya memang mau mencari apa sih, itu aja. Kan contohnya misalnya kamu punya data. Contoh yang paling gampang lah, misalnya untuk menentukan persamaan regresi. Ada data misalnya 2, outputnya 4. Ada data 3, outputnya 9. Nah, kamu kan ingin mendapatkan persamaan supaya nanti kalau ada data 5, hasilnya 25, kan begitu? Iya, Pak. Nah, yang kamu lakukan apa? Yaitu apa? Menentukan atau mencari bobotnya kan, supaya dapat persamaannya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, di kamu itu persamaannya itu kamu simpan di mana di sini? Gitu. Nah, untuk yang persamaan itu kayak di hidden layer seperti itu, Pak. Jadi memang di balik layar situ untuk hidden layernya dari sistemnya gitu. Iya, dari variabel-variabel tadi ada sigma, ada W, ada FT gitu kan. Yang kamu ingin hasilkan nilai yang mana? W-nya kah, FT-nya kah, atau sigmanya gitu loh. Sigmanya, Pak. Nggak, gini Raka, tadi ilustrasi Pak Jasman itu udah bagus banget ya, misalnya regresi linear sederhana lah. Regresi linear sederhana itu kan Y sama dengan A plus BX misalnya ya. Nah, si A itu kan merepresentasikan slope-nya, merepresentasikan intercept-nya. Yang B-nya misalnya slope. Nah, X-nya itu kan yang variabelnya nanti gitu ya. Karena ini untuk memprediksikan kalau kita menggunakan model regresi gitu ya. Nah, sehingga nanti dari model pelatihan data yang kita masukkan muncul si konstanta A dan B-nya. Sehingga misalnya nanti si modelnya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Itu A-nya muncul misalnya Y sama dengan 0,1 ditambah 0,3X gitu. Nah, nanti kan si variabelnya X tuh. Nah, yang model Raka, yang LSTM ini sebenarnya kayak gimana gitu. Iya. Nah, menghasilkan si konstantanya itu gimana? Ini muncul kan Iya, Ibu. 0,96 dari data yang tadi itu gitu. Karena ini hampir semuanya random, saya jadi rada bingung karena saya belum pernah nyobain ya. Ya, Jadi buat saya jadi agak ngeraba-raba. Harapannya sebetulnya Raka bisa memberikan penjelasan di sini. Jadi maksudnya Ibu, untuk yang random itu cuman bobotnya aja, Bu. Jadi misalkan bobot gerbang di situ ada 0,7 sama 0,45. Jadi vektor yang 120 itu dikalikan vektor dengan 0,7 dan 0,45. Kemudian memori sebelumnya yaitu 0 tadi dikalikan dengan bobot gerbangnya juga untuk yang memori sebelumnya yaitu 0,1. Kemudian hasil gini, dari kalau kedua untuk tersebut. menghitung mah kan gampang ya Raka ya. Yang saya pengen tahu itu adalah di balik angka-angka ini loh gitu. Tiba-tiba muncul 0,7 itu tadi katanya di random gitu ya. Nah, cuman saya bingung cara merandomnya gimana. Kemudian nanti muncul memori sebelumnya. Memori sebelumnya teh nilainya tadi berapa? 0 itu sampai 0, Ibu. Kenapa 0 gitu? 0 itu karena kan LSTM itu sekuensial Ibu ya. Jadi di sini ini contoh kasusnya itu ada T0 berarti T pertama gitu. Karena memang T0 berarti tidak ada proses sebelumnya. Maka jadi memori sebelumnya itu diinisialisasikan dengan 0. Seperti itu. Terus itu kan nilainya 0. Nanti kalau begitu ada masuk lagi dia gimana? Masih 0 lagi kan tadi nilainya? Yang mana Ibu? Iya Ibu, 0 lagi setiap. Jadi untuk yang setiap gerbang itu setiap ada memori sebelumnya itu 0 hasilnya. Jadi akan selalu 0 gitu kalau gitu? Iya, untuk T ke 0 berbeda lagi pada sekuensial berikutnya. Kalau sekuens berikutnya berapa nilainya? Untuk yang sekuensial berikutnya itu jadi 0,78. Tergantung dari hasil sebelumnya. Ya, tergantung dari hasil sebelumnya. Jangan 0 terus kau bilang. Ya, Pak. Sebentar. Jadi yang ini nilai apa nih?
Yang mana Ibu? Yang F0-nya tuh 0,85195 ini menunjukkan nilai apa? Nilai forget-nya Bu. Nilai forget itu nanti digunakan untuk apa? Untuk dikalikan dengan dengan pada gerbang cell gate yaitu CT-1. Nanti lah ya. Banyak banget ah. Jadi gini, nanti si alurnya setelah kamu masuk di gate, coba tadi munculkan lagi algoritma. Di forget. Ini Bu. Kok di glove sih? Ini. Oke ya, setelah kamu nilai dapat forget gate itu berarti kamu dapat FO gitu ya? Iya. Terus yang di input gate itu apa? Nah, untuk input gate itu sama juga dengan seperti FO, cuman bedanya ada 2 proses. Yang input gate itu ada yang namanya gerbang input dan gerbang calon kandidat calon informasi baru. Fungsinya buat apa sih? Buat apa sih ada gerbang-gerbang ini teh? Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk setiap gerbang itu supaya sebenarnya filosofinya itu untuk ini Bu, untuk supaya setiap gerbang itu nanti direkam oleh gerbang cell gate, yaitu gerbang memori, supaya si informasinya itu diapakan saja seperti itu. Untuk gerbang forget diapakan saja seperti itu. Enggak, maksudnya tadi nilai forget gate-nya itu kan ada 0, sekian. Nah, ini merepresentasikan apa di forget gate-nya itu kalau 0, sekian. Nah, kemudian masuk di input gate. Kamu kan menghitung juga nih. Ya kan, melakukan perhitungan. Nah, perhitungan di input gate ini sebetulnya tadi fungsinya untuk apa? Kemudian yang di input gate ini dia ngambil data dari forget gate kan tadi? Atau gimana? Enggak, untuk yang kan untuk input gate itu ada ini. Nah, di sini kan ada input gate itu sama juga Bu. Jadi untuk XT dan HT-1-nya sama memakai yang satu vektor tadi, misalkan XT-nya 1, 2, 0 dan HT-1-nya sama juga dengan seperti gerbang sebelumnya yaitu 0. Ini dikerjakannya paralel atau seri? Tadi kalau saya lihat kalau di flowchart-nya kan ada forget gate, terus kamu melakukan proses input gate ya? Iya Ibu. Nah itu mengambil data yang dari forget gate atau itu dua proses yang terpisah? Dua proses yang terpisah Ibu. Forget gate, gerbang forget dan input. Gitu? Jadi seolah-olah nanti di proses itu kamu menggunakan forget itu gitu. Apa nggak dibikin? Iya, itunya si flowchartnya gitu, membuat flowchartnya. Kalau seperti ini kan seolah-olah misalnya kamu start gitu ya, nanti ada forget gate. Nah, nanti input gate itu mengambil data dari forget gate, kemudian ini. Jadi kalau nanti, tapi kalau tadi yang di sana, yang ilustrasinya kan beda tuh, ada gerbangnya beda kan? Gerbangnya paralel kan? Bukan seri kan? Iya, tapi sebenarnya iya, tapi untuk urutannya seperti itu, Bu. Jadi forget gate dulu untuk dioperasikan. Kemudian input gate, gerbang input. Nah, seperti ini. Oke, terus nanti udah selesai, output keluarannya apa sih sebenarnya dari si proses LSTM ini? Ini Bu yang di HT di halaman 28. HT 0,5 itu Bu. Nah itu yang HT itu untuk sekuensial berikutnya dijadikan input. Jadi modelnya yang dikeluarkan dari LSTM itu seperti apa sih sebetulnya? Aku pengen lihat. Dari data yang tadi 600 sekian, yang vektor 6.000 berapa tadi? Yang 6335 data kemudian dijadikan vektor itu menjadi berapa vektor tadi? Itu banyak banget, ya?
87.000 ya, 87.000 vektor. Nah, dari 87.000 vektor ini setelah melalui proses gerbang-gerbang yang ada di LSTM, outputnya apa sih, seperti apa gitu? Untuk outputnya itu sama Bu seperti yang diilustrasikan seperti ini. Jadi angka seperti itu. Kemudian Angka seperti itu teh mana yang merepresentasikan apa? yang HT HTT apa? hasil setelah melalui beberapa gerbang. Jadi misalnya setelah for gate, input, cell gate, dan output, nah maka menghasilkan HT. HT-nya mana? Coba lihat. Ini dari hasil ini berapa HT-nya? Yang untuk T ke 0 itu HT-nya 0,53631. 53631. Mana Untuk sih? Kok contoh. nggak ada di sini? Ada Ibu di halaman 28. HT-nya ada 0,5361. Iya Ibu. Jadi maksudnya itu teh apa? Itu tuh hasilnya hasil setelah melalui proses Ya, jadi STM. itu teh apa gitu? Itu teh apa? HT itu apa? Ini teh Hasilnya kan hasil, segitu. iya Iya ini teh betul, hasilnya itu. iya Itu Ibu. teh merepresentasikan apa? Merepresentasikan kata dari yang misalnya yang 120 itu misalnya dipresentasikan Taliban misalnya. Nah, yang untuk yang untuk hasil hatinya itu hasil Taliban itu setelah diproses melalui STM maka hasil Taliban itu segitu Bu, 0,5361. Ya, itu teh Kan maksudnya apa? maksud apanya itu seperti apa Ibu? Ya, kamu kan niatnya mau bikin apa gitu. Kan tadi misalnya gini, diilustrasikan saya mau membuat regresi ya. Y sama dengan A plus BX gitu ya. Muncul, jadi Y sama dengan 0,1 plus 0,5 X misalnya. Nah, itu nanti si fungsi ini untuk melakukan prediksi misalnya. Si modelnya, itu kan model nih. Ya Ya, Ibu. oke, sehingga nanti kalau saya punya nilai X-nya 2, tinggal diinputkan, keluarlah Y topinya, Ya Y Ibu. prediksinya. Ya, gitu kan sederhananya. Nah, sekarang kamu mengeluarkan HT. Nah, HTT merepresentasikan apa? Tadi ada 0,56 sekian itu. Tadi kan memasukkan data Taliban ya, vektor Taliban. Iya Ibu. Ya, jadi Taliban itu punya nilai HT-nya adalah 0,56. Jadi maksudnya apa itu T gitu? Jadi ini teh hasil identifikasinya Ibu. Nah, jadi kalau diidentifikasi 0,56, jadi dia maksudnya apa? Berarti hoax. Nah, kalau dia dikatakan hoax itu gimana sih? Jadi sebenarnya untuk menyimpulkan dikatakan hoax atau tidak itu harus menyelesaikan seluruh input yang diberikan Ibu. Misalnya contoh-contoh seperti tadi. Gini, kalau di analisis regresi itu kan atau korelasi, kalau keluar muncul R misalnya ya, antara variabel X dengan Y-nya. R-nya adalah 0,9, koefisien korelasinya. 0,9 itu berarti dia sangat signifikan gitu ya. Iya Ibu. Kalau R-nya sama dengan 1 berarti dia relasinya sempurna. Tapi sekarang saya bilang HT 0,56. Jadi tadi kamu bilang bahwa Taliban ini hoax gitu kan? Iya misalnya Ibu. Termasuk hoax gitu. Nah, dia dikategorikan hoax itu nilai HT itu sebetulnya rentangnya dari berapa sampai berapa. Nah, nanti apakah ada klasifikasi hoax bukan hoaxnya itu yang mana gitu? Ada nggak di situ? Pada softmax Bu sebenarnya untuk menentukan hasil klasifikasinya. Jadi dibandingkan gitu. Jadi misalnya untuk nilai mana coba untuk menunjukkan pertamanya. dia hoax atau enggak dari nilai ini 0,53631 supaya bunyi si HT-nya tadi sebelah mana dilakukan apa? Bentar Ibu.
Bentar Ibu, masih running programnya dulu untuk contoh misalnya, untuk klasifikasinya. Iya, Rakanya jalannya aplikasinya. Iya Pak. Juga dari studi kasusnya aja. Kan cuma yang ditanya Bu Dewi tadi, dari data olahannya itu sehingga disebut hoax dengan tidak, seperti apa gitu loh. Dikatakan sebenarnya untuk hoaxnya tidak itu memakai ketika untuk hasil yang HT itu akan diproses lagi memakai softmax seperti itu. Ya, fungsi softmax Ya, itu. softmax-nya gimana? Iya, itu aja contoh softmax. Coba tunjukkan cara menghitung softmax-nya sehingga nanti dibilang hoax atau tidak. Itu aja. Ini kelamaan ini loh. Contoh kasus softmax. Ya, Raka, model softmax-nya aja seperti apa kamu ngitung softmax-nya? Nah, seperti ini Bu. Nah, softmax. Mana coba? Nah, seperti ini Bu untuk softmax-nya. Jadi yang misalnya yang hati tadi 0,361 maka dieksponenkan. Ini 0,876, 0,619 itu dapat dari mana? Nah, itu tuh HT Ibu. HT-nya kan tadi 0,56 sekian. Iya. Ini mah cuman contohnya aja seperti itu. Jadi ini pangkat HT gitu. Eksponen. Mana sih rumus softmax? Rumus softmax-nya mana sih? Nah, ini Bu. Untuk rumus softmax-nya seperti ini. Mana? Eksponen X ini HT ya maksudnya ya? Iya, Ibu.
HT yang tadi ya, Iya, Ibu. yang hasil HT dari yang LSTM ya. Mhm. Jadi ini eksponen HT dibagi sigma J eksponen HT. Nah ini kan tadi nilainya tuh cuma 1 ya. Kenapa ini ada sigma? Maksudnya tuh satu apa, Ibu? Tadi kan HT-nya HT-nya itu dapat 0, sekian. Iya, Ibu. Ya. Nah ini yang saya agak bingung. Ini kan jadinya I-nya bergerak dari 1 sampai berapa, I-nya itu apa sih, menunjukkan apa? Tadi yang di softmax-nya, Jadi karena untuk yang HT ini tuh baru order ke 1 gitu, Bu. Jadi kan misalnya tadi kan baru ada kaliban. Jadi ini tuh satu kalimat ya. Berarti si sigma ini satu kalimat berarti terdiri dari beberapa kata gitu. Jadi merepresentasikan hoax-nya itu adalah satu kalimat. Jadi kalau misalnya kalimatnya ada 6 kata, ya ada 6 kata, berarti si XI-nya ini ada 6 gitu. Iya, Ibu. Satu kata itu keluarnya 1 HT gitu ya. Betul? Iya, Ibu. Benar nggak Pak Jasman? Iya, Bu. Gitu ya? Iya, Bu. Oh ya udah. Berarti di situ ada sigmanya. Oke, udah cukup. Udah cukup, Bu. Cukup, itu sebetulnya ada pengujian dan sebagainya, tapi udah kelamaan, kasihan Pak Uung. Tapi kayaknya Pak Uung nggak bertanya lagi, Bu. Udah semua Ibu tanya. Enggak, Bapak kan yang pengujian belum tuh, Pak. Iya. Tapi secara teoritis udah Bapak semua sepertinya, Bu. Enggak, saya pengen tahu sebetulnya, Pak. Kan saya belum pernah tuh LSTM, belum pernah nyoba. Iya, Bu. Pengen tahu filosofinya sih tadinya, filosofinya kayak gimana gitu. Terus nilai-nilai itu dapatnya dari mana? Kalau Raka menguasai kan enak banget itu sebetulnya. Iya. Oke, Pak Uung, gimana Pak Uung? Silakan Pak Uung. Ya, nggak apa-apa sih. Kenapa Pak Uung? Ya nggak apa-apa. Hitung-hitung ini dengerin kuliah. Kalau saya mau ngebabat habis mau bisa 2 jam, 3 jam. Bisa. Ya udah, ini percepat aja Raka ya. Pertama ini kan di judulnya apa? Berita hoax berbahasa Inggris pada media sosial. Ini nanti kira-kira apa peranan media sosialnya tuh di penelitian Raka itu? Maksudnya digunakan untuk apa atau ngambil data apanya gitu barangkali. Jadi media sosial ini tuh data set yang Raka pakai itu diperoleh dari media sosial, Pak, seperti itu. Oh, Kaggle itu ngumpulin dari media sosial. Iya, seperti itu, Pak. Media sosial apa misalnya? Twitter apa? Itu dari Twitter ada, dari biasanya kebanyakan dari web-web, Pak. Dari web-web luar kayak misalnya web berita CNC gitu, seperti itu. Jadi Kaggle itu melakukan semacam apa crawling gitu ya, Pak Jasman? Iya, Pak. Iya, si Kaggle-nya ngumpulin data itu tuh semacam melakukan crawling gitu atau gimana? Iya, Pak. Nah, oke, terus yang penting lagi sebenarnya ini sepertinya apa misalkan ini saya lewatin aja ya. Bentar. Di abstrak itu ada ini apakah pada kalimat begini, berdasarkan hasil percobaan ditemukan bahwa long-term LSTM yang diusulkan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan metode sebelumnya. Ini mungkin pernah ditanyakan ya atau gimana ya? Iya, itu di kesimpulannya Pak ya, yang tidak dilakukan gitu ya. Harusnya kalau kesimpulan kan yang Anda simpulkan aja pekerjaannya gitu. Mungkin kalau nggak lakukan perbandingan mending nggak usah dicantumkan ya Bu, atau gimana? Ya betul Pak. Terus di tujuan itu kalimatnya masih belum menggambarkan, kalau nggak salah standar ITNS-nya itu mengacu apa yang akan diteliti. Jadi kalimatnya kan penelitian ini memiliki tujuan mengimplementasikan metode LSTM untuk mengidentifikasi berita hoax. Jadi ini tujuan implementasi dulu apa aja, belum pada tujuan penelitiannya gitu.
Dan jadi ditambahkan aja mungkin kalimat, diperpanjang lagi begitu, maka ya. Jadi tujuan penelitiannya kan memasukin situ untuk mengamati apanya misalnya gitu. Performansi LSTM-nya kayak atau apanya misalnya. Oke, terus tadi di pasal 22 di laporan ada NLP kan, Natural Language Processing. Dan di situ kamu juga cantumkan ada morfologi, sintaksis, semantik dan sebagainya. Sedangkan LSTM itu saya lihat tadi kamu lama melangin nggak ada apa morfologi, sintaksis, semantiknya. Jadi ya terus terang saya nggak seperti Bu Dewi juga tadi LSTM itu gimana ininya. Jadi gini Pak, untuk NLP ini Raka cuma memakai teknik preprocessingnya seperti itu, karena seperti case folding, punctuation removal, stopword dan sebagainya itu kan memang proses dari NLP seperti itu. Jadi memang bahasa alamiah untuk setiap kalimat atau kata itu harus diprocessing. Untuk processing aja NLP-nya. Iya Pak, seperti itu. Terus pengetahuan saya pada saat latihan itu kan semacam memberikan pemahaman ke sistem. Terus pada saat pengujian istilahnya menginterogasi sistem. Nah di LSTM itu gimana kamu bisa jelaskan secara prinsip aja, jangan rumus-rumus, saya nggak bingung tadi rumus nggak ngerti. Gimana? Iya Pak, bisa diulang Pak, maaf Pak. Jadi pada saat latihan itu kan istilahnya mengajari sistem, ya. Dan pada saat pengujian itu kebalikan, mengevaluasi sistem, gitu. Nah pada saat latihan itu seolah-olah karena ini masalah bahasa, kita seolah-olah memberi pemahaman ke sistem. Gitu. Nah prinsip memberikan pemahaman ke sistem ini bagaimana? Halo, Kakak? Iya Pak. Gimana? Ngerti pertanyaan saya? Ngerti nggak? Bapak bisa diulang lagi, direkanya putus-putus. Itu gambaran umum sistem kerjamu itu sebenarnya seperti apa secara logisnya gitu loh. Bukan, jangan ungkapkan dari segi matematisnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu jelaskan nggak konsep kerja dari LSTM itu? Iya gitu. Betul. Jadi sebenarnya untuk kayak seperti ini Pak, untuk misalkan LSTM itu untuk misalnya saya misalnya ketemu orang baru, misalnya namanya Adi, misalkan seperti itu. Jadi kan di LSTM itu ada yang namanya cell gate, yaitu untuk mengingat setiap proses-proses pada gerbang. Nah, misalkan ketika ada misalkan Raka kenalan dengan Adi seketika ketika jarang bertemu gitu, cuman sekali ketemu kan bisa saja lupa namanya seperti itu. Nah, si LSTM itu untuk membantu itu gitu, untuk mengingat setiap prosesnya. Jadi misalkan jadi gimana sok tambahan lagi. Ya, jadi untuk mengingat ketergantungan itu Pak, ketergantungan jangka pendek seperti itu. Untuk membantu itu, karena pada metode misalkan saya nanti misalnya suatu saat saya ketemu lagi Kakak gitu. Iya, seperti itu. Jadi ada Kakak bilang, "Pak, saya yang anak bimbingan Pak Jasman." Oh iya. Nah, itu untuk membantu ketika Bapak bilang itu. Nah, LSTM di situ berperan. Nah, kemudian data latihnya itu yang tadi 6.000 sekian, kamu ambil berapa persen tadi katanya untuk data latih? 80% Pak. 80% data latih standarnya ya. Iya Pak. Itu yang diingat. Berarti ya, ada Pak, punya database-nya di aplikasi. Oke, database ya. Database-nya itu modelnya itu Pak. Jadi model yang di training itu, nah itulah yang menjadi itunya, ilmunya, sistemnya itu. Tadi kan datasetnya kan berupa kalimat-kalimat ya. Ada 6.000 sekian kalimat kan? Untuk kalimatnya itu banyak Pak. Jadi yang 6.000 itu sebenarnya menandakan barisnya aja. Jadi
Untuk misalkan baris baris ke kalimat gitu. iya Pak? Satu baris banyak kalimat. Iya, ada banyak. Bisa 100, yang baris kedua bisa 200 seperti itu. Bisa 200 kalimat. Kalimat Iya. apa kata? Kalimat, kata Pak. Yang benar nih. Masa Iya, 200 Pak. kalimat kata panjang banget kalimatnya nanti. Ya, maka karena pada dataset itu kan banyak Pak ya. Jadi maka dari itulah fungsi preprocessing. Iya Pak. Data. Bisa tunjukkan datasetnya ke saya satu baris saja. Misalnya. Wujudnya kayak apa gitu. Pak Nur, spotting. Nah, seperti ini Pak. Bisa perbesar. Oh, ini satu baris ini. Ini kamu berarti ini belum di pre-processing ya? Belum, ini Ibu. Masih data mentah ya? Iya, Ibu. Mentah ya, soalnya belum ada belum. Ini yang dari Kaggle-nya begini ya? Iya, dari Kaggle. Untuk yang lebih gampangnya ketika dimasuk ke Python itu seperti ini, Pak. Untuk memudahkan begitu. Kalau yang di database-nya berupa angka atau berupa apa? Untuk yang di database-nya itu berupa ini Pak, berupa hasil training, yaitu hasil loss dan akurasi seperti itu. Angka-angka berarti ya? Iya, Pak. Terus menghubungkan antara baris dengan angkanya gimana? Ya Pak. Yang satuan terkecil dari datasetnya kan baris tadi kamu, Pak Raka. Ya Pak. Satuan terkecil dari dataset itu kan baris ya, bukan kalimat. Kalau misalnya satu baris tadi saya lihat ada beberapa kalimat. Iya, ada banyak Pak. Tapi coba tadi lihat lagi satu baris itu ada beberapa kalimat. Kalimat itu saling berhubungan tidak? Merupakan suatu paragraf atau gimana? Jadi untuk setiap satu baris itu merupakan satu paragraf, Pak. Oh, paragraf. Untuk satu baris. Ini apa ini? Di sini apa? Kok ini ya? Oh, memang benar satu paragraf ya? Satu baris itu ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Terus nanti di database-nya hubungan antara paragraf pertama dengan angka-angka itu tadi? Iya, karena nanti pada saat data itu kan nanti melalui tahap ini, Pak, tahap preprocessing. Jadi lebih di tiap paragraf ini ada labelnya atau bukan? Ada, Pak. Nah, seperti ini, Pak, biar lebih mudahnya, Pak. Nah, jadi paragraf yang pertama itu labelnya fake. Ya, fake. Ini buram apa sih? Kok di saya buram ya? Oh, ini udah jelas. Ini depan 76 atau apa? Itu cuman ini aja, Pak, cuman penandaan aja. Title kok. Kalau title sih apa sih title? Title ada label. Itu pendekatan LSTM ini jadi tadi mengaitkan dengan yang lain gitu ya. Kayak misalkan tadi saya mengenal Raka, oh ya kamu yang lupa Jasman gitu. Gimana ngaitkannya tuh gimana? Dari proses tadi, Pak, yang melalui proses gerbang-gerbang pada saat yang ada forget. Jadi hubungan antara data. Untuk hubungan itu dari Kak. Kan data uji kan yang kamu pakai. Iya, Pak. Yang dipakai untuk melatih kan? Karena itu 20%-nya, ya gitu ya? Enggak, Pak, beda, Pak. Jadi untuk data uji yang 20%-nya. Data uji itu 10%. Halo, ini putus-putus suaranya. Pak, apakah masih nyambung, Pak? Masih. Suaranya putus-putus. Ini maksud saya. Halo, Pak. Tadi ujinya kan yang 20, ngambil yang 20%. Untuk yang data ujinya itu 10%, Pak. Jadi dibagi dari 100 itu dibagi
80, 10, 10. 10% untuk validasi. 10% validasi, 10% data uji. Ya, 10% itu kan tidak ada disimpan di data latih kan. Nah, bagaimana dia mengenal kaitannya dengan ini gitu. Kayak misalnya pada saat menguji, saya menampilkan katakanlah fotonya Raka, ya. Terus nanti si sistem mengenali, oh ini kaitannya dengan Pak Jasman, itu gimana? Dengan ini Pak, dengan apa namanya, dengan referensi vektor tadi untuk yang setiap katanya. Nah, ini putus-putus suaranya. Iya Pak. Halo Pak, apakah masih nyambung? Masih. Ya, jelas. Internet saya, jaringan sayanya. Iya, kayaknya di internet Pak Uung, Pak. Itu Bapak jaringan yang dapat gratis kayaknya Pak, jadi putus-putus Pak. Oh ya, saya. Jalan saya nggak putus-putus Pak. Karena kita mah nggak dapat yang 50 ya Pak Jasman, jadi nggak putus-putus. Enggak, saya juga bukannya gratisan ini. Yang berbayar. Ntar kalau gitu saya coba yang ini. Halo? Ya Pak? Iya. Putus-putus? Enggak putus ya? Enggak Pak. Lagi. Ya Pak, bisa diulang Pak tadi pertanyaannya Pak. Nah, gimana mengaitkan antara data uji, ya, seperti tadi itu, misalkan saya menampilkan foto kamu lah, terus bagaimana sistem mengenali, oh ini berkaitan dengan Pak Jasman misalnya, bagaimana mengaitkannya? Dari ini Pak, dari proses forget get-nya Pak. Kan di situ ada ya, kan pada forget get itu ada menyimpan atau menghapus. Nah, di situ informasi tersebut tuh disimpan atau dihapus gitu, untuk supaya kelihatan kaitannya gitu dengan untuk input selanjutnya. Halo Pak. Apakah di data set kalimat ini berkaitan dengan kalimat yang lain gitu, atau baris ini berkaitan dengan baris yang lain gitu, ada nggak di data setnya? Kalau untuk itu nggak ada Pak. Terus Raka menentukan, ya gimana? Iya Pak, bagaimana? Itu Raka menentukan ini kalimat ini berkaitan dengan kalimat yang ini yang ada di data latih, yang ada di sistem, itu gimana? Sebenarnya untuk bukan mengkaitkan sih Pak, jadi lebih ke mengklasifikasi gitu. Jadi ketika ada data uji dimasukkan, bahwa data uji itu terklasifikasi hoax seperti itu. Dengan proses training. Jadi training itu sistem belajar seperti itu, bahwa oh ciri hoax itu seperti ini. Iya, terus tadi kan pendekatan LSTM mengaitkan satu dengan yang lain, kata kamu ya. Iya Pak. Sehingga bisa dikenali. Oh, kamu ini Raka nih, saya mengenali kamu karena dulu pernah bimbingan Pak Jasman, misalnya saya begitu. Saya sebagai sistemnya gitu kan bisa. Kalau validasinya gimana, Raka? Untuk validasinya, kamu tahu bahwa iya Pak. Apakah kamu sendiri yang berdasarkan label, misalnya nih, kamu masukin kalimat A, kamu udah punya labelnya, kalimat ini hoax misalnya, kamu masukin ke sistem gitu? Iya Pak. Terus sistem jawab, iya hoax, atau sistem jawab, iya bukan. Gimana? Atau gimana cara validasinya? Iya Pak, seperti itu untuk data validasinya. Kan untuk keseluruhan data itu sudah ada labelnya. Jadi misalkan data latih dibagi 80%, validasi 10%, data uji 10%. Nah, ketika sudah di-split seperti itu, untuk latih dan validasi itu sudah ada labelnya Pak, seperti itu. Pada saat melakukan validasi, kok kamu pakai data validasi itu buat apa? Iya, buat untuk supaya benar-benar ciri-ciri untuk
memastikan seperti itu Pak, untuk bahwa hoax yang untuk 10% itu untuk memastikan bahwa ciri hoax itu seperti ini Pak. Maka digunakanlah data validasi. Enggak, maksud saya kan kalau saya melakukan validasi sistem kamu, saya langsung aja masukkan input kalimat begini-begini. Saya udah tahu apa labelnya, artinya apa? Data validasinya ya juga apa? Ya data set validasinya ya juga data uji juga gitu maksud saya. Enggak perlu data yang berbeda. Iya Pak, Kalau data bagaimana Pak? berbeda justru nanti gimana, nyambung dong? Nggak nyambung. Gimana Pak Jasman? Gini, Raka, apa beda data validasi dengan data testing? Kapan kau menggunakan data validasi? Oh, Kenapa harus digunakan data validasi? jadi seperti ini, untuk misalkan data validasi itu digunakan pada proses pelatihan, proses training. Nah, untuk testing itu digunakan setelah proses training selesai, akan menjadi sebuah model. Nah, terus data testing itu untuk bertujuan untuk menguji model tersebut. Oke, terus ini langsung aja lah ini waktunya ya. Aplikasi ini bisa nggak untuk mendeteksi berita hoax yang aktual? Artinya aktual itu tidak ada di dataset. Gitu. Tidak bisa Pak, karena untuk misalkan data yang baru itu harus misalkan ada keterbaruan lagi, harus di training lagi. Udah kau coba belum? Belum Coba Pak. dulu lah. Misalnya Iya. Pak ya. Kalau kata-katanya tetap masih yang apa, kecuali kalau bahasa gaul kan nggak ada di kamus datamu kan, di dictionary yang ada di globnya misalnya, ya itu beda, atau dari datasetnya beda gitu loh. Tapi coba dulu harusnya. Bentar Pak. Ini lama. Yang jelas bukan kata-kata gaul lah, sehingga istilah-istilah yang digunakan itu berbeda sekali dengan data set yang kamu gunakan saat dia training. Enggak, kan sebenarnya kan data latih sama data training kan beda ya. Kalau beda, mestinya bisa dong untuk menyimpulkan berita yang faktual, yang hangat. Iya. Kalau dia kan dari dataset yang sama, Pak, cuma di split aja. Iya, Bu, tapi kan berbeda barisnya. Iya, beda. 80%, Iya. misalnya katakanlah dari baris, kalau misalnya datasetnya ada 100, untuk dari baris pertama sampai baris 80 misalnya. Ya, yang latihnya kan dari baris 81 sampai baris 90 misalkan seperti itu. Iya. Ya, gimana Raka? Logikanya seperti itu. Kalau logika saya, artinya kan kamu pakai data latih sama data ini yang berbeda, meskipun dari dataset yang sama, karena kamu ngambil baris sekian sampai sekian untuk data latih, baris sekian sampai sekian untuk data uji, kan gitu. Iya Pak. Iya Pak. Nah, artinya kan data latih dengan data uji pasti berbeda. Iya Pak. Pasti berbeda, ya kan? Gitu. Nah, mestinya berita yang aktual juga yang baru berkembang hari ini misalnya, itu sama. Iya Pak. Bisa nggak kamu coba uji coba seperti itu? Bisa Pak, cuman kalau secara logika lama. mestinya kamu bisa gitu. Iya. Karena toh data latih yang kamu berikan. Tapi untuk misalkan untuk data ujinya itu Pak, kan satu dataset itu kan Raka untuk data ujinya itu sama gitu Pak, dari satu dataset itu, cuman berita-berita yang di dataset itu. Oke, mungkin itu aja Pak Tasman barangkali. Iya, ya. Jadi Raka coba aja nanti lagi kalau untuk data yang sekarang misalnya. Tapi tetap perhatikan kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang ada di datasetmu. Coba aja ya. Baik Pak. Ya. Ini udah setengah 6. Yap, tahu. Setengah 6 lebih. Iya, Pak Bu Dewi gimana? Cukup? Kalau saya ya dicukupkan aja lah kalau gitu. Oh, masih banyak ya pertanyaannya, nggak apa-apa sih. Iya, tadi juga sebenarnya pertanyaan yang awal-awal tadi belum puas sebenarnya, tapi gimana waktunya? Iya, ya. Oke, kalau begitu Raka live dulu ya. Diakhiri aja lah kalau gitu, Pak. Baik, Pak. Ya, Bu Dewi, gimana? Ya, Pak. Ya, Pak Bu Dewi. Ya, Pak Ung, mangga Pak Ung.
ya ya gitu sebenarnya kalau dibilang mengerjakan sih ya mengerjakan Raka itu ya. Iya Pak. Ya mungkin apa kendalanya mungkin nggak bisa menjelaskan secara filosofisnya gimana supaya si penguji itu bisa menelan gitu dengan jelas gitu. Iya Pak. Pendekatan filosofisnya dia nggak ini. Jadi kalau Iya, dari dia- rumus oke ya dia menguasai gitu. Artinya ya mengerjakan betul gitu. Dari rumus-rumus dia bisa. Cuma dari secara filosofisnya dia ini nggak menghayati, nggak menafsirkan apa yang rumus yang dia terapkan dengan kehidupan sehari-harinya lah katakanlah. iya Pak. Filosofi, Terlalu terpaku ya. filosofinya nggak dapet ya Pak Terpaku Um ya. Filosofi apa LSTM-nya gitu nggak dapet ya. Iya. Tapi sebenarnya gampangnya itu kalau untuk LSTM itu sama seperti kita berbicara sebenarnya Bapak Ibu. Contohnya saya bilang, saya lagi makan, berarti sayanya disimpan dulu, dibobotin, kemudian makan, disimpan, dihubungkan dengan yang saya sebelumnya, makan, baru ya kesimpulannya jadinya apa sebenarnya seperti itu. Jadi menyimpan memori-memori yang diberikan sebelum-sebelumnya gitu sebenarnya yang paling gampangnya. Iya, tapi kelanjutan untuk gimana menentukan waktunya itu si Iya. Rakanya Iya. bisa memberikan yang memuaskan. Iya. Tadi pertanyaan terakhir saya kan yang bisa nggak kalau untuk berita aktual gitu kan? Iya. Dia juga karena nggak coba, jadi kebingungan dia jawabnya. Iya. Karena nggak dicoba, Pak. Iya. Kalau logikanya mestinya bisa. Bisa, betul, Pak. Pak. Dia ngasih data berbeda dengan data latihnya, meskipun dari dataset yang sama kan gitu. Iya, Pak. Pakai kata-kata yang sama, misalkan tadi korpus dalam hal teroris misalnya. Saya boleh katakan kayak gitu lagi berkaitan dengan misalnya Taliban gitulah gitu Pak. Tapi untuk hari ini gitu misalnya. Baik, Bu Dewi, mantap ya. Baik, ya itu ini aja Pak laporannya ya. Kayaknya itu laporannya harus terutama di bab 3 justru apa yang tadi dia jelaskan mestinya dia tuangkan di situ. Dan pemaparannya jangan kayak membuat sebuah aplikasi gitu ya, mungkin nanti revisinya agak banyak. Keluar ilmiahnya Bu ya. Ya, ini bab 3 ini enggak bunyi gitu bab 3-nya, sehingga pertanyaan saya jadi banyak. Harusnya kan kalau bab 3-nya menjelaskan pekerjaannya dia, saya nggak nanya sebanyak tadi gitu Pak. Iya, ini bab 3-nya enggak gitu Pak. Tadi pertanyaan Bu Dewi, pertanyaan saya bisa dicakup di bab 3 mestinya ya Bu Dewi. Iya, betul Pak. Iya. Cuma pertanyaan saya gini Bu, memang kalau sekarang untuk pelaporan penguji sudah diminta tanda tangan nggak? Gimana Pak? Untuk laporan buku gitu, penguji nah sudah... ini tuh saya bingung Pak. Harusnya ada sosialisasi dari koordinator TA, karena ternyata anak-anaknya ngakunya gini, jadi beda-beda gitu, nggak ini. Tapi kalau ditanya ke koordinator TA selalu ya panduan ITENAS aja gitu. Tapi begitu itu Pak Win protes juga. Kalau panduan ITENAS kan umum banget gitu, sehingga nanti menginterpretasikannya jadinya beda-beda gitu. Jadi memang harusnya koordinator TA punya standar sendiri yang memang mengacu ke standar institut. Nah, itunya keluar sehingga kasihan anak-anak juga kan yang disalahin. Enggak Bu, gini ya, nggak jelas gitu loh Pak sekarang itu. Mulai dari soalnya itu kan Bu, saya kan cuma satu yang saya uji, Rivaldi aja. Dia kan akan maju Senin kan. Saya juga nggak berikan tanda tangan juga karena saya pikir ya nanti sih sudah selesai baru saya tanda tangan, pikirku gitu Bu. Apa saya salah betul, juga? Kalau itu mah memang gitu, nggak harus ditanda tangan dulu memang. Oh iya. Cuman ya, ini yang format penulisan dan sebagainya itu kasihan juga anak-anak tuh kayak kebingungan gitu. Jadi saya juga nggak terlalu nyalahin, tapi harusnya ada standar lah gitu. Jadi dibuat gitu untuk terutama dan isi gitu ya kayak. Udah. Ya Pak. Ini punten mau maghrib kan sok iya.
Iya Ya, sih, kalau saya sih dia sebetulnya menguasai sih ya, cuman mungkin menjelaskannya aja nggak jelas gitu ya. Dan itu harusnya dia tuangkan di bab Laporan juga, Bu, ya. 3 gitu. Udah ini sih, udah bagus. Cuman ya cara menjelaskannya aja mungkin dia agak kebingungan atau gugup atau gimana, saya nggak tahu. Itunya aja sih Pak, nanti mungkin ada perubahan agak banyak di laporan. Oke, Bu. Ya, jadi gitu aja nanti ya, Bu lulus ya. gitu kan, Bu. Iya Pak. Ya. Oke, mungkin Ya, jadi gitu aja ya Bapak Ibu ya. Ya kita anggak pas cuma perbaikan bukunya lebih detailkan. Ya, karena Iya, waktu dipanggil kita lagi aja Rakanya. Iya. nggak usah lah, Bu, langsung aja. Ya, Pak. Langsung aja nanti Pak Jason. Oh, iya Pak. Nah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas segala masukan dan sarannya, Pak. Karena Pak Iya. sudah mau apa ya? Sholat maghrib, Pak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kita sudahin aja, Pak ya, Ibu ya. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, sore Ibu. Ya, seleb ya. Ya, Bu.